Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah SAW Bapak Edi Saputra, kita doakan beliau beserta keluarganya dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad Al-Sekam, mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita muliakan Bapak Haji Musleni dan juga kepada Ustaz Abdul Mutif. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama-sama, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Abi Rawat an abihi an ba'di ahli kitab qal Allah ta'ala yaqul inni ana Allah malikul mulki qulubul muluki biyadi fa ayyuma qaumin raditu anhum ja'altu qulubal muluki 'alaihim rahmah wa ayyuma qaumin sakhattu 'alaihim ja'altu qulubal muluki 'alaihim nikmah fala tushghilu anfusakum bil'anil muluki wa tubu ilayya urfikhum 'alaikum ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Rawat, beliau meriwayatkan bahwasanya dalam salah satu kitab orang ahli kitab, di situ orang ahli kitab pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman. Dalam salah satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inni anallah. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah Allah. Malikul mulki, yang memiliki kerajaan atau yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki kepemimpinan. Qulubul muluki biyadi, seluruh hati pemimpin itu ada pada genggamanku, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Seluruh hati-hati pemimpin ada pada genggamannya. Begitu pula hati kita. Hati kita pun ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk sering berdoa.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita oleh Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati ini berubah. Hati ini kalau sudah berubah, naudzubillah, yang tadinya mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tadinya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, justru akan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu meminta kepada Allah. Dan di antara permintaan kita di malam hari ini, kita itu juga mudah-mudahan kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qulubul muluki biyadi, seluruh hati-hati pemimpin ada dalam tanganku. Fa ayyuma qaumin raditu anhum, maka ketika aku ridho kepada satu kaum, satu penduduk, satu negara, ja'altu qulubal muluki alam rahmah, maka akan aku jadikan hatinya pemimpin yang belas kasih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang pemimpin itu enggak peduli kah, pemimpin itu kejam kepada rakyatnya, itu tergantung rakyatnya. Bukan kesalahan pemimpin. Sebab pemimpin enggak punya kesalahan. Yang mengangkat pemimpin hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapati pemimpin itu kurang baik menurut kita, berarti yang harus kita beneri yaitu diri kita. Bukan mengolok-ngolok pemimpin, bukan menjelek-jelekan pemimpin, yang harus kita jelekkan diri kita. Kenapa? Sebab pemimpin yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat satu pemimpin yang mana pemimpin itu rahmat atau kasih sayang atau peduli terhadap rakyatnya. Kemudian wa ayyuma qaumin sakhatu alaihim, maka ketika aku benci kepada satu penduduk, benci kepada satu negara, ja'altu qulubal muluki alaihim nikmah, maka akan aku jadikan hatinya pemimpin itu sebagai azab buat diri kita. Naudzubillah. Jadi pemimpin itu baik terhadap rakyatnya, pemimpin itu kurang baik terhadap rakyatnya, itu kembalinya terhadap diri kita. Yang harus kita salahkan diri kita, bukan pemimpin. Sebab adanya pemimpin seperti itu, dikarenakan adanya kita ini tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan juga diri kita sendiri. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala tusghilu anfusakum, maka janganlah sibukkan diri kalian bila'nil muluki, dengan melaknat pemimpin. Ya, jadi jangan menyibukkan diri kita protes terhadap pemimpin. Jangan sibukkan diri kita mencaci, mencela kepada pemimpin. Sebab pemimpin yang kurang kita sukai, itu tanda kita ini tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita selalu mencaci, menjelek-jelekan pemimpin. Sebab pemimpin itu baik dan enggak baiknya tergantung diri kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala enggak bakal dusta. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janjinya. Ini janji Allah. Kapan Allah ridho kepada satu kaum, kapan Allah ridho kepada satu negara, maka Allah akan jadikan pemimpinnya yang peduli, yang kasih sayang kepada rakyatnya. Kapan Allah murka terhadap satu kaum, kapan Allah murka kepada satu negara, maka Allah akan jadikan pemimpinnya pemimpin yang akan menjadi
siksa buat diri kita karena tidak bakalan peduli terhadap diri kita. Wa tubu ilayya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa tubu ilayya, bertobatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mendapatkan satu pemimpin yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, maka jangan Anda menyalahkan pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang harus Anda salahkan yaitu diri Anda. Bagaimana caranya? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satupun musibah, ya, kan itu musibah termasuk ya. Mendapatkan pemimpin yang kurang bagus menurut diri kita itu musibah. Dan datangnya musibah itu dari kita juga. Wa ma asobakum min musibatin apa? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Apapun musibah yang menimpa terhadap diri kalian itu karena ulah kalian. Dan itu pun banyak sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mau menghisab pada diri kita satu persatu, wah niscaya kita bakal menjadi satu hamba yang dilaknat mungkin lebih dari iblis. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau meneliti satu persatu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni kita, banyak dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan dari adab-adab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun musibah yang menimpa terhadap diri kita, itu semua karena ulah kita. Dan itu pun tujuan dari Allah Subhanahu wa taala juga untuk menghapus dosa yang kita perbuat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kurang suka terhadap pemimpin, pertama, jangan mencaci pemimpin. Kedua, jangan melaknat pemimpin. Yang harus kita laknat diri kita. Yang harus kita sibukkan yaitu kita bersegera memperbanyak meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesenangan, pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah, memberi hidayah kepada kita semua sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.